Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Rahma Prihatin SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan nomor induk mahasiswa 2541 1040800672. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri 2 Rancamaya, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan materi halal dan haram dalam agama Islam di kelas 6. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa, semangat paginya sangat hebat ya. Oke, siswa kelas 6, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 6 semuanya. Hebat. Ibu Rahma, apa kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami bisa, kami fokus dan kami paham. Luar biasa. Semangat. Sudah siap untuk belajar semuanya hari ini? Coba dicek dulu kerapihan mejanya. Kolong mejanya sudah rapi semua atau belum? Sudah. Hebat. Semuanya sudah terlihat rapi. Anak-anak berpakaiannya juga rapi dan bersih. Sudah siap untuk belajar. Kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa agar Allah mudahkan setiap langkah kita dalam menuntut ilmu sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, untuk yang memimpin doa pada pagi hari ini, Mbak Zahra ya, silakan dipimpin nak. Siap gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bu Guru absensi ya. Untuk absensi hari ini, Bu Guru ingin yang disebut namanya, biasanya kan nyebutinnya hadir. Sekarang kita berbeda ya, disebutkannya dengan nama-nama surat di dalam Al-Quran. Ahmad Al-Farizi, Al-Lahab, Masya Allah, oke betul, ada. Ainaya Octavia Riana, Al-Maida, Masya Allah, betul. Arjuna Azhar, Anaba, oke. Selanjutnya, Octavia Ardana Putri. Oh, nggak berangkat, kenapa nak? Oh, sakit. Kita doakan ya, semoga Mbak Okta lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional ya. Silakan anak-anak semuanya boleh berdiri dulu ya. Nyanyinya harus semangat ya, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang cinta Indonesia? Harus semangat ya, harus cinta sama negeri kita. Kita akan menyanyikan lagu apa ini? Lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Siap semuanya? Siap. Oke, bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke, terjajah pulau-pulau.
pagi hari ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman turra ghayra baghin wala 'adin fala ithma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Bu Guru akan ajak kalian untuk mengingat dulu materi di pekan sebelumnya. Pertemuan kita sebelumnya masih ada yang ingat kita belajar tentang apa, Nak? Iya, tentang definisi halal dan haram. Ya, pengertian dari halal dan haram. Masih ingat apa pengertiannya? Halal dan haram. Ada yang mau angkat tangan? Pengertian dari halal itu apa sih? Materi di minggu kemarin. Boleh angkat tangan, coba yang mau. Bu Guru pengen lihat. Mbak Ica, silakan. Halal itu apa, sayang? Boleh, Mbak Ica. Halal itu adalah Oke, luar biasa. Boleh, tepuk tangan buat Mbak Ica. Luar biasa, terima kasih. Kata Mbak Ica tadi, halal itu adalah makanan yang boleh dimakan oleh umat muslim. Boleh, terima kasih Mbak Ica. Luar biasa saja anak-anak ya. Tapi halal itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh ajaran syariat Islam untuk digunakan, dilakukan ataupun dikonsumsi. Ya, jadi tidak hanya di makanan saja, bisa juga perbuatan. Nah, gitu ya anak-anakku ya. Ya. Selanjutnya ini di sini Bu Guru ada 3 pertanyaan untuk anak-anak ya. Tapi jawabannya nanti ya. Cuma kita lihat dulu nih pertanyaannya apa. Yang pertama, kenapa ya ada makanan yang ada tanda halalnya, ada tanda halalnya dan juga ada yang tidak? Ya, kalau kalian ke supermarket itu semuanya pasti ada logo halalnya atau ada yang tidak? Iya, ada yang tidak. Kenapa bisa begitu ya anak-anak? Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa sih yang akan kita pelajari pada materi ini ya anak-anak ya? Tentang halal dan haram dalam Islam, yaitu ada 3. Yang pertama adalah anak-anak dapat menjelaskan ya sebab-sebab halal dan haram. Jadi anak-anakku, setelah anak-anak mempelajari materi halal dan haram ini, anak-anak bisa menerapkan hukum halal dan hukum haram di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling pokoknya. Karena ilmu itu bukan hanya diingat saja, tetapi ilmu yang baik, ilmu yang berkah adalah ketika kita bisa menerapkannya. Selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak. Yang akan anak lalui ada 5 tahapannya. Yang pertama yaitu menyimak materi pembelajaran dan video kontekstual yang nanti Bu Guru sampaikan. Yang kita simak bersama-sama video yang akan kita tayangkan ini. Membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pil hijau kesukaan kamu, Samil.
Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Penuh semangat ya, sambil diajak berbelanja sama ibunya. Itu dia sosisnya. Sambil makanan apa saja yang kamu ambil, kan? Ah, ini, Bu. Kaget ya ibunya ya. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu beristighfar? Makanan yang sambil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram, sambil tidak mengerti. Tentang apa anak-anak ini? Halal dan haram ya. Siapa yang lagi belanja itu, Nak? Syamil sama ibunya. Terus ada permasalahan apa, Nak? Tadi ada masalah nggak sih di situ ya? Ada masalah. Oke, selanjutnya anak-anakku semuanya, Bu Guru akan menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang sebab-sebab sesuatu itu dikatakan halal atau sesuatu itu dikatakan haram. Ada 3 anak-anak penyebabnya ya, yaitu sifat zatnya. Ya, Allah telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya memang tidak baik bagi manusia. Ayamnya ini, ayam jagonya ini, pas disembelih itu tidak menyebut asma Allah. Jadi cuma langsung sembelih saja. Tidak ada asma Allah yang disebutkan ketika menyembelih. Maka otomatis ketika sudah diolah itu tidak lagi berhak untuk dimakan oleh seorang muslim, karena ini sudah menjadi apa, Nak? Haram, karena prosesnya itu tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Pun hanya 1.000 rupiah korupsinya, itu tetap hukumnya adalah haram. Apalagi sampai ratusan juta, miliaran juta, triliunan juta. Na'udzubillah. Jangan sampai ya, anak-anak kalau sudah besar nanti harus jadi anak-anak pejabat yang hebat, jadi pejabat yang baik, jadi pejabat yang amanah, tidak berbuat korupsi. Amin ya robbal alamin. Siapakah yang terpilih? Silakan, Wafi. Sudah diburu pasok ya ininya ya. Merem. Dilihatin teman-temannya dulu. Ya. Wafi, kamu dapat gambar apa itu, Wafi? Minuman khamr ya. Minuman khamr. Menurut kamu itu halal atau haram bagi kita untuk minumnya? Haram. Betul sekali, teman-teman. Betul. Ya. Mari kita untuk kemaslahatan. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan, haram adalah sesuatu yang dilarang. Sebab halal dan haram, pertama zat asalnya, 2 karena sifat, 3 karena prosesnya. Dasar hukumnya Al-Quran, hadis dan ijtihad. Ingat selalu hukum halal haram. Ingat selalu hukum halal haram. Tepuk tangan bergerak. Selanjutnya anak-anak, Bu Guru mengajak anak-anak semuanya untuk berdiskusi berdasarkan video yang tadi sudah Bu Guru tayangkan ya di awal tentang Syamil dan ibunya, dan juga materi yang sudah Bu Guru sampaikan. Anak-anak akan diajak untuk berdiskusi
berkelompok menyelesaikan studi kasus yang sudah Bu Guru siapkan. Ini kelompok kalian nih, anggota kelompoknya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Oh, kelompok 1 ya. Menyelesaikan masalah yang ada di situ, dijawab dengan kelompok kalian, kemudian nanti dipresentasikan. Presentasikannya harus semangat ya, hasil kalian. Siap? Ya, boleh ke tempatnya lagi ya, silakan. Setiap kelompok itu permasalahannya berbeda-beda, tidak mungkin sama. Bu Guru sudah menyiapkan 4 studi kasus yang berbeda. Jadi anak-anak harus bisa menyelesaikan kasusnya masing-masing dengan materi, dikaitkan dengan materi yang sudah kita pelajari. Mengerti anak-anak untuk tugasnya? Mengerti. Setelah selesai didiskusikan, dijawab dengan baik, nanti satu persatu akan presentasi. Ya, presentasi. Yang presentasi nanti perwakilan 2 orang dari kelompoknya. Ya, 2 orang dari kelompoknya. Itu ya nak ya. Paham semuanya? Kalau sudah paham, sudah Bu Guru bagi kelompoknya, silakan langsung mulai dikerjakan. Ya, nanti Bu Guru keliling sambil menilai kerja kalian dalam kelompok, membantu kalau kalian ada yang kesulitan boleh ditanyakan ke Bu Guru ya. Bu Guru sambil keliling ya, mengisi nilai kelompoknya, keaktifan kalian dalam kelompok. Diskusi semuanya harus aktif. Oke, ada seorang murid yang beli minuman yang tercampur sedikit alkohol. Berapa kadar alkoholnya nak? Oke, 0,5% ya, sedikit ya. Tapi itu gimana? Halal atau haram menurut? Haram atau halal? Haram ya, walaupun 0,01, tapi kalau itu ada minuman komernya pasti dijadikan haram semuanya. Pertanyaannya ada berapa nih? Ada 4 ya. Ya, bagaimana masalah fikihnya? Bagaimana sudut pandang kesehatannya ya? Silakan kelompok kalian diskusi agar bisa dijawab dengan baik. Semangat ya, hebat nih. Yuk, silakan. Bisa. Kelompok 4. Ini langkah-langkahnya bagus nih. 4 ya, 4 langkah, jangan sampai kurang. Kalau mau 5, 6 boleh, tapi minimal adalah 4. Tepat apa nak? Udah dibilangin, udah dibikin poster, tetep aja bandel. Iya, betul sekali. Dipecat standnya, tidak boleh berdagang lagi di sekolah karena membahayakan kesehatan dan juga melanggar syariat agama Islam. Udah di nomor 4 ya, studi kasus yang keempat. Apa sayang? Coba dibacakan minimal 50 kata. Ya, kalian kan pinter berkata-kata itu ya. Silakan bikin kata-kata yang menarik, yang mau orang jadi membaca gitu ya, dan menjadikan orang tersadar bagaimana bahwa membakar sampah sembarangan itu adalah perilaku yang sangat tidak baik. Ya, Belanja, lalu menumpuk sampah plastik di halaman. Karena kesakitan bau menumpuk, dia kadang membakar plastik di malam hari. Asapnya mengganggu tetangga dan beberapa anak yang bermain di luar dari kantor. Warga RT sudah pernah mengingatkan, tetapi karena pemilahan sampah dan tempat pembuangannya jauh, jadi merasa tidak ada pilihan lain. Lingkungan sekolah juga memproduksi sampah plastik dari bekal makanan anak. Dari sudut pandang ajaran Islam yang melarang merugikan orang lain dan kewajiban menjaga ciptaan, jelaskan apakah kita memakan plastik yang menimbulkan polusi sebagai perbuatan yang tercela ajaran. Beri alasan. ya, jawabannya apa nak? 1. Tindakan membakar plastik yang menimbulkan polusi dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tercela atau haram karena dapat mencemari lingkungan, mengganggu tetangga, anak-anak yang bermain di luar sekolah. Oke, bagus. Aku semuanya hebat semuanya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah mempresentasikan hasil dari LKPD studi kasusnya dengan sangat baik. Anak-anak sudah Bu Guru kasih kasus yang berbeda-beda dan anak-anak bisa bekerja sama dengan baik di timnya, kemudian bisa menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang terjadi. Itu memberi arti bahwa berarti anak-anak itu sudah paham dengan konsep halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa. Tepuk tangan buat anak-anak kelas 6. Tangan diputar-putar, pegang lambang.
menguji kemampuan anak-anak sejauh mana materi ini ya. Ya, kita akan koreksi bersama-sama. Mbak Nafisa, mau pilih nomor berapa? Melarang khomer karena manusia akal. B. B, betul tidak ya? Betul. 80. Arjuna Azhar 80. Bagus. Itu soal tantangan boleh diambil. Vita remedial. Ayo, soal tantangan, soalnya lebih menantang karena kalian sudah bisa menguasai materi ini. Ya, perasaannya seperti apa? Apa saja yang sudah anak-anak ketahui di pelajaran hari ini? Aku cinta pada Allah. Kedua, aku cinta Rasulullah. Ketiga, aku cinta pada ibu dan ayah, saudara seiman dan seagama. Saya sangat bahagia, senang bisa mempelajari haram dan halal. Yang paling senang mempelajari asas dan Ya, luar biasa teman. dasar hukum halal dan Haram, oke. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga istihad. Semuanya itu karena Allah yang telah menciptakan kita. Karena Allah itu yang menciptakan kita, jadi Allah itu tahu apa yang terbaik untuk kita. Makanya ada ketentuan halal dan haram. Jadi dulu berteman sama Bu Rahma, insya Allah kita bertemu lagi di hari Kamis depan dengan materi apa tadi? Sejarah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan juga Utsman bin Affan. Ya, sampai jumpa di minggu depan. Kita tutup dulu pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.